Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Satria Dewanta, NIM 1805531036. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang prinsip kerja mesin bubut CNC dan proses produksi silinder blok. Nah, semakin berkembangnya berbagai macam sektor seperti industri, pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, mendorong semakin banyaknya variasi model alat yang digunakan untuk masing-masing keperluan. Alat bantu itu akan menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu alat tersebut adalah mesin CNC, dan salah satu part yang dibuat dengan menggunakan mesin CNC adalah silinder block. Nah, silinder block atau blok silinder merupakan base part atau komponen inti mesin yang digunakan untuk menopang semua bagian-bagian utama mesin seperti piston, kepala silinder, oil pan, dan poros engkol. Meski namanya blok silinder, bentuk blok silinder itu tidak silinder. Hal ini dikarenakan fungsi utama yang sebagai penopang. Desain blok silinder itu akan disesuaikan dengan peletakan semua komponen yang ada di dalamnya. Sehingga kalau bisa dilihat blok silinder pada mobil, maka bentuknya itu akan cenderung kotak dan ada berbagai detail dan sudut-sudutnya. Blok silinder dan ruang engkol merupakan bagian utama dari motor bakar. Bagian lain itu akan dipasangkan di dalam pada blok silinder sehingga terbentuk susunan motor yang lengkap. Nah, silinder bersama dengan kepala silinder tuh membentuk ruang bakar dan tempat pelaksanaan pembakaran bahan bakar. Nah, terdapat komponen-komponen yang ada di dalam blok silinder. Antara lain adalah linear cylinder, merupakan komponen berbentuk tabung yang ada di dalam blok silinder sebagai fungsi lintasan penggerak piston. Lalu ada engine compartment holder, adalah tempat untuk meletakkan komponen mesin. Ini biasanya dapat dilihat dari lekukan di sisi-sisi blok silinder dan tempat lubang baut. Lalu water jet merupakan selubung air yang terdapat pada sela-sela blok silinder. Ini dihubungkan ke pompa air yang juga diletakkan pada blok silinder. Oil field merupakan saluran oli yang ada di dalam blok silinder yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi oli mesin dari oil pan ke kepala silinder, begitu pula sebaliknya. Lalu ada gasket, adalah pelapis antara blok silinder dengan kepala silinder yang berfungsi untuk mencegah bocornya kompresi. Lalu ada crankshaft seal yang berfungsi untuk mencegah kebocoran oli mesin, khususnya kebocoran melalui poros engkol. Ada dua crankshaft seal yang masing-masing diletakkan di bagian depan dan belakang blok silinder. Nah, setelah penjelasan tentang silinder blok tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan CNC. Mesin CNC adalah mesin yang menggunakan suatu program komputer di mana singkatan CNC itu adalah komputerisasi numeric control, merupakan sistem otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Hal ini tuh tentu lebih modern dan berlawanan dengan kebiasaan sebelumnya di mana mesin perkakas dikontrol dengan putaran tangan, tenaga, atau otomatisasi sederhana menggunakan cam. Nah, mesin ini adalah perpaduan servo motor dan mekanis ini segera digantikan dengan sistem analog. Kemudian komputer digital menciptakan mesin perkakas modern yang disebut mesin CNC yang kemudian telah merevolusi proses desain. Saat ini mesin CNC mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program CAD, yang dimana mesin CNC ini dibuat untuk menjawab tantangan di dunia manufaktur modern. Nah, bagian-bagian dan prinsip kerja CNC. Ada kontrol unit atau prosesor, motor listrik servo untuk menggerakkan kontrol pahat, motor listrik untuk menggerakkan memutar pahat dan pahat serta dudukan. Nah, prinsip kerja mesin CNC itu sederhana. Programmer membuat program sesuai produk yang akan dibuat dengan cara pengetikan langsung pada mesin CNC maupun dibuat pada komputer dengan software pemrograman CNC. Lalu
dua program CNC tersebut tuh lebih dikenal sebagai G-code. Nah, selanjutnya data tersebut akan dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC, menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan suatu produk yang diinginkan sesuai program. Bagian-bagian utama mesin bobot CNC. Yang pertama adalah motor utama atau motor penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Jenis motor ini adalah arus yang searah atau DC dengan kecepatan putaran yang variabel. Lalu ada eretan, adalah gerak persumbuan jalannya mesin untuk mesin bubut. Biasanya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu eretan memanjang di sumbu Z dan eretan melintang di sumbu X. Lalu ada step motor. Step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan, yaitu gerakan sumbu X dan gerakan sumbu Z. Tiap-tiap eretan itu memiliki step motor tersendiri. Lalu ada rumah alat potong, revolver. Rumah alat potong itu berfungsi sebagai penjepit alat potong pada saat proses pengerjaan benda kerja. Adapun alat yang dipergunakan disebut revolver atau tool thread. Revolver digerakkan oleh step motor sehingga bisa digerakkan secara manual maupun terprogram. Revolver itu biasanya dipasang 6 alat potong sekaligus yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama 3 tempat untuk jenis alat potong luar, misalnya pahat kanan luar, pahat potong, dan pahat ulir, serta lain-lain. Dan lagi satunya tuh 3 tempat untuk jenis alat potong dalam, misalnya pahat kanan dalam, bor, center drill, pahat ulir dalam, dan lain-lain. Lalu ada cekam. Cekam pada mesin bubut tuh berfungsi untuk menjepit benda kerja pada proses penyayatan berlangsung. Kecepatan spindle mesin bubut ini diatur menggunakan transmisi sabuk. Pada transmisi sabuk ini dibagi menjadi 6 transmisi penggerak. Lalu ada sliding bed. Sliding bed ini sangat mempengaruhi baik buruknya hasil pekerjaan menggunakan mesin bubut CNC ini. Hal ini dikarenakan gerakan memanjang eretan tertumpu pada kondisi sliding bed ini. Jika kondisi sliding bed sudah aus atau cacat, bisa dipastikan hasil pembubutan menggunakan mesin ini tidak akan maksimal. Bahkan benda kerja juga bisa rusak. Hal ini juga berlaku pada mesin bubut yang konvensional. Untuk kelancaran pada sliding bed, kebersihannya harus dijaga dari debu dan bram hasil pembubutan. Untuk itu, setiap selesai bekerja tuh biasanya akan dibersihkan dan diberi pelumas. Lalu ada tailstock yang berfungsi sebagai tempat pemasangan senter pusat pada saat proses pembubutan benda kerja. Nah, pada tailstock ini dipasang pencekam bor, mata bor, dan untuk mata bor itu biasanya diameternya itu lebih dari 8 mm. Lalu ada dipasang juga ekor mata bor yang memenuhi syarat. Nah, tadi itu adalah bagian-bagian mesin CNC yang dimana semua bagian itu ada untuk mempermudah manusia dalam menciptakan suatu produk dengan mesin yang otomatis. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bahan pembuatan silinder blok. Sampai saat ini bahan yang digunakan untuk pembuatan blok mesin itu ialah baja campuran besi dan aluminium yang telah menjadi bahan istimewa yang dipakai untuk memproduksi blok mesin diesel dan konvensional yang bertenaga bensin. Tetapi baru-baru ini proses produksi telah melakukan pengembangan yang telah melahirkan dua jenis logam campuran baru yang cocok digunakan untuk bahan blok mesin, yaitu logam campuran magnesium AmCsC1 dan grafit baja yang dipadatkan. Nah, jadi sekian tadi itu adalah presentasi dari saya tentang silinder blok, proses pemesinan CNC, dan bahan yang digunakan. Nah, mesin CNC itu menjadi pendobrak industri yang memudahkan proses produksi dalam pembuatan silinder blok. Mesin CNC itu merupakan mesin perkakas kontrol yang akan membuat blok mesin lebih cepat, lebih akurat dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional. Mesin CNC ini juga dilengkapi dengan pengganti tool otomatis untuk mencapai produk yang presisi dengan cepat. Hanya dengan membuat blue screen lalu memasukkan data ke mesin, maka mesin akan otomatis menciptakan barang yang kita inginkan. Nah, jadi itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.